Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian Rumeso TV di channel YouTube, semoga Allah memberkahi dalam kebaikan. Malam hari ini tema kita kiat mengisi waktu di rumah aja. Yang jelas, kita ketika berada di rumah diperintahkan untuk mengisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat. Ibnu Qayyim pernah mengatakan al-waktu kas-sayf. Al-waktu kas-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebusmu. Wa nafsuka illam tashghulha bil haqq wa illa syagolatka bil batil. Waktumu jika tidak diisi dengan hal yang baik, maka pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang batil, hal-hal yang sia-sia. Kemudian bagaimana ulama membagi waktu? Ulama kita membagi waktu, di antaranya cerita-cerita berikut ini bisa kita perhatikan ya. Bagaimana ulama kita itu membagi waktu. Diceritakan oleh Sa'id Al-Hariri. Sa'id Al-Hariri. Para salaf ketika berada di waktu siang sibuk memenuhi hajat mereka dan perbaiki penghidupannya. Sedangkan di sore hari, waktu malam, mereka dalam keadaan beribadah dan sholat. Disebutkan dalam Hilyatul Auliya. Kemudian diceritakan oleh Sidqah, ia berkata Amr bin Dinar biasa membagi waktu malam menjadi 3. Ya, biasa membagi waktu malam itu menjadi 3. Yaitu pertama 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk berdiskusi, dan 1/3 itu untuk sholat malam. Jadi para salaf itu ketika sibukkan waktu 1/3 untuk tidur, 1/3 untuk berdiskusi, 1/3 untuk sholat malam. Sulaiman At-Taimi diceritakan oleh Hamad bin Salamah, ia berkata, kami tidaklah mendatangi Sulaiman At-Taimi melainkan ia berada dalam keadaan ibadah. Di waktu sholat kami melihatnya berada dalam keadaan sholat. Di selain waktu sholat kami mendapati beliau entah sedang berwudu, mengunjungi orang sakit, mengurus jenazah, atau duduk di masjid. Seakan-akan kami menganggap beliau tidak pernah bermaksiat sama sekali. Ya, kami tidak pernah menilai beliau itu bermaksiat sama sekali. Padahal orang saja bisa jadi bermaksiat ketika tidak nampak di hadapan orang lain, disembunyi-sembunyi gitu. Tentang Imam Syafi'i, Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala menyebutkan Muhammad bin Bisri. Baik, Imam Syafi'i ini ceritakan membagi waktu malamnya itu menjadi 3. 1/3 malam pertama untuk menulis, 1/3 malam kedua itu untuk sholat malam, dan 1/3 malam terakhir untuk tidur. Jadi menulis, sholat malam, dan tidur.
Imam Syafi'i bagi 3 waktu seperti itu. Imam Zahabi katakan 3 aktivitas beliau ini diniatkan semua untuk ibadah. Ya, 3 waktu ini semua diniatkan untuk ibadah. Nah, memang waktu begitu penting untuk dijaga sampai Allah Zahabi itu berkata, setiap detik yang terlewat di dunia akan ditampakkan pada hamba pada hari kiamat. Maka hari demi hari, waktu demi waktu, demikian. Jika 1 detik tidak diisi dengan mengingat Allah, yang ada hanya kerugian belaka. Bagaimana lagi jika terlewat 1 jam, 1 hari, atau 1 malam tanpa zikrullah. Ini dikatakan oleh Imam Al-Auza'i dalam Hilyah Al-Auliya. Nah, sekarang kita manage waktu, terutama ketika kita berada di rumah itu seperti apa? Yang pertama, buat batasan waktu untuk setiap aktivitas setiap harinya. Jadi saya biasanya nyatat di note di HP saya, ya. Di note di HP saya biasanya ada di bagian reminder, saya buat batasan waktu untuk kerja. Waktu untuk anak-anak jam sekian, beralih lagi aktivitas berikutnya jam sekian, beralih lagi aktivitas berikutnya itu jam sekian. Biasa ada target waktu seperti itu. Sekarang sudah ada pengingat-pengingat seperti tadi, kita bisa manage waktu seperti itu. Sehingga waktu tidak habis dalam satu waktu untuk satu kegiatan saja. Ada beberapa yang bisa kita manfaatkan saat itu. Nah, itu kiat yang pertama. Yang kedua, yang sangat membantu lagi dalam manage waktu adalah meninggalkan aktivitas yang sia-sia dan berlebihan dari yang sewajarnya. Meninggalkan, ingat, aktivitas yang sia-sia. Karena Nabi SAW itu katakan, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Bisa jadi dengan HP kita berlebihan browsing, berlebihan chatting, berlebihan update status gitu, dan tidak ada manfaat apa-apa. Ya, dan tidak ada manfaat sama sekali gitu. Beda kalau kita gunakan untuk ya mempelajari ilmu yang bermanfaat di dalamnya, karena browsing hal yang manfaat. Ya, bukan sekadar main game. Dia harus ngetik dengan komputernya, dengan alat-alatnya. Ada waktu luang dimanfaatkan seperti itu. Tanda muslim yang Islamnya baik seperti tadi. Maka dikala kita di rumah saja seperti saat musim wabah ini, ya kuncinya adalah manage waktu dengan baik, tinggalkan yang sia-sia. Ya, tinggalkan yang sia-sia. Diutarakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau Anda penuntut ilmu, waktu itu terbuang sia-sia dikarenakan 1, kata beliau, enggan mengulang dan meroja apa yang telah dibaca dan telah dipelajari. Malas mengulang. Dan kita biasanya kalau belajar kelemahannya di situ. Catatan kita sudah catat, ya taruh di lemari gitu saja. Enggak mau dibuka lagi. Yang kedua, duduk dan nongkrong dengan teman-teman yang menghabiskan waktu tanpa faedah. Kalau sekarang ya dengan cara chatting. Chattingnya dalam hal-hal yang tidak manfaat. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi yang beliau susun, yaitu sibuk dengan membicarakan orang dan membicarakan sesuatu yang tidak jelas. Qila wa qal. Ya, sibuk dengan membicarakan orang, membicarakan sesuatu yang tidak jelas, yang untuk dirinya tidak ada manfaat, ya, untuk ya keseharian dia juga tidak ada manfaat. Namun dia sibuk membicarakan orang semacam itu.
Kemudian kiat yang ketiga lagi adalah jangan punya kebiasaan nunda-nunda. Besok saja, besok saja, besok saja. Ibnu Qayyim katakan, innal manar ra'su amwalil mafalis. Sekedar berangan-angan, cuma angan-angan terus tanpa realisasi, itu adalah dasar dari harta orang-orang yang bangkrut. Karena dalam hidupnya dia cuma tahu saya punya angan ini, angan itu, ya, namun dia tidak ada tindakan untuk merealisasikannya. Kata syair Arab lagi, wala tarji amalal yaumi ilal ghad. La'alla ghadan ya'ti wa anta fakidun. Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangannya. Kalau ada yang bisa dikerjakan saat ini, jangan ditunda-tunda. Kita termasuk saya juga, ya, punya kelemahan seperti itu. Lalu yang keempat, tiap detik berusaha digunakan untuk beribadah. Setiap detik digunakan untuk beribadah. Coba kita lihat contoh-contoh para ulama di sini, tiap detiknya mereka gunakan untuk ibadah. Salim Ar-Razi, seorang ulama Syafi'iyah, pernah mengatakan, aku telah membaca 1 juz kitab selama perjalananku. Jadi itu dia lakukan 1 juz kitab ini perjalanan pulang dan perginya, pergi dan pulangnya. Kalau kita sudah browsing macam-macam itu, sudah update satu sana sini, namun dia kegemarannya adalah baca. Kegemarannya itu baca. Terus Al-Hafidz Az-Zahabi menjelaskan biografi Al-Khatib Al-Baghdadi. Ia katakan, sudah biasa Al-Khatib Al-Baghdadi itu berjalan dan ada 1 juz kitab di tangannya. Jadi dia pegang 1 juz kitab. Ya, dia pegang 1 juz kitab untuk ia telaah. Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang bapaknya dulu. Ibnu Asakir juga seorang ulama, bahwa sejak 40 tahun ia selalu sibuk bersama kitab ilmu. Ya, jadi selalu sibuk bersama kitab ilmu. Jadi waktunya sibuk dengan itu terus. Abul Wafa Ali bin Aqil menyatakan bahwa ia sampai tidak ingin menyia-nyiakan 1 detik dari umurnya jika ia tidak mengulang pelajaran, tidak pula memanfaatkan matanya untuk menelaah. Ia berpikir di waktu rehatnya. Jadi di waktu rehatnya digunakan juga untuk berpikir. Lihat, sampai waktu kosongnya ini bisa mikir apa gitu, dia pokoknya cari yang manfaat, walaupun berpikir seperti itu. Kemudian yang kelima ada lagi contoh dari Ibnu Qayyim, berkata bahwa ia mengetahui sendiri ada ulama yang sakit. Rasa sakit kepala, pusing, sakit demam. Saat itu kitab masih berada di sisi kepalanya. Jika sadar ia membaca buku tersebut, jika ia tidak sadarkan diri buku tersebut tergeletak gitu saja. Lalu yang terakhir, buat jadwal. Terutama ketika kita berada di rumah itu, buat jadwal. Supaya ya kita tentukan pagi itu aktivitasnya apa. Mulai dari ibadah subuh nih. Hafalannya bagaimana. Jam 7 itu ngapain, jam 8 ngapain, jam 9 misalnya dengan anak-anak. Jam 11 nanti ngajar anak-anak gitu. Habis zuhur ngapain ya. Ada waktu kajian itu kapan. Kan sekarang banyak ustadz itu kajian online. Jam 8 malam kayak gini dengar tanya jawab seperti ini gitu. Walaupun cuma 30 menit. Jadi ada jadwal. Disiapkan untuk itu.
Nah, wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Baik, saya sambil jawab pertanyaan. Untuk kesempatan besok malam tetap ada seperti biasa ya. Saya sebutkan judul-judulnya, ini sudah ada flyernya sebenarnya. Judulnya itu malam ini kan kini mesti waktu, besok malam puasa itu ringan dan mudah. Berarti kita mempelajari keringanan-keringanan pada puasa. Kemudian malam Ahad nanti tanggal 11-nya ya kita pelajari ta'aruf tapi mesra. Ini jomblo-jomblo nih. Kemudian hari Ahadnya tanya jawab Ramadan saat corona. Ya. Itu nanti tema untuk besok tentang puasa itu mudah, ringan dan mudah. Kemudian untuk besoknya lagi malam Ahad itu tentang teman tapi mesra, TTM. Kemudian yang malam Senin, yang hari Ahad sore kita bahas tentang ya perihal ya, fikih puasa Ramadan saat corona. Baik, saya lanjut dengan tanya jawab. Kapan dimulai ini Bu Sutarmini tanya, pengajian malam Kamis di Warak Pak Ustadz? Belum dimulai, masih rawan sampai nanti pemerintah menyatakan kalau sudah saatnya boleh kumpul-kumpul, ya nanti baru kita kumpul-kumpul lagi insya Allah dengan pengajian malam Kamis seperti biasa. Dari Aisyah, apakah hukumnya membatalkan pernikahan? Alasannya karena tidak ridho dengan sifatnya si ikhwan, kasar, pemarah, bahkan kata-katanya itu menyinggung hati orang tua anak. Kalau sebelum nikah saja sudah seperti itu, bisa jadi pertimbangan. Itu barangkali jawaban dari istikharah yang dilakukan. Jadi timbang-timbang baik-baik ya biar nanti tidak banyak menyesal nantinya. Jadi salsabila, apakah tanah yang sudah dibeli diniatkan untuk tabungan dan belum ada niatan untuk dijual? Lalu bagaimana dengan harta hibah dari warisan di luar emas dan perak? Misal tanah, apakah haulnya berbeda? Kalau semua dengan tanah ini juga tidak diniatkan untuk dijual, cuma jadi tabungan, maka tidak ada zakat. Bagaimana cara agar tidak futur di tengah pandemi global sekarang ini? Ilmu itu kuncinya. Dan punya pertemanan yang baik juga kuncinya. Ada majelis ilmu via online seperti ini. Kalau kondisi sekarang kita tidak bisa hadir langsung majelis ilmu di masjid, maka hukumnya wajib mendengar majelis ilmu yang ada di online. Ya, jadi seperti itu. Terus persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini? Semoga Allah sampaikan kita semua dan mengisi dalam ketaatan. Persiapannya ilmu penting, puasa fikih-fikih yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Kemudian saat ini perbanyak puasa sunnah. Jadi persiapannya, prepare-nya itu dari sekarang ini, bukan nanti pas bulan Ramadan. Kemudian gemar baca Al-Quran saat ini, harus punya kebiasaan pagi baca Al-Quran apa, ya sore itu apa gitu. Ya, banyak murajaah atau banyak mengulang. Ini akan membantu kita untuk lebih semangat nanti di bulan Ramadan. Ustaz, bagaimana caranya mendakwai orang tua agar mau untuk sholat dan agar mau meninggalkan kebiasaan semacam hal yang dilarang oleh agama? Anak punya tugas untuk mendakwai orang tua, namun ingat dakwai dengan cara yang santun. Ya, dia dakwai dengan cara yang santun, yaitu ya ingatkan pelan-pelan. Mungkin tidak langsung ceramai, dia dengan guyonan, dengan candaan bisa. Kadang juga dengan lisanul hal, yaitu dengan sikap. Itu lebih banyak mengena untuk dakwah. Ustadz, di rumah ana masih punya alat musik. Bila dijual apakah haram hasil jualnya? Jika haram maka sebaiknya diapakan? Karena jika diuangkan lumayan Ustadz. Alat musik termasuk barang yang tidak punya nilai. Kalau dijual hasilnya haram.
disewakan haram, dijual juga haram. Dan ini juga jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dan juga mazhab 4 ulama mazhab juga mengatakan seperti itu. Coba lihat pembahasan saya kemarin ketika membahas lagu Aisyah. Nah, situ ada ya kami singgung tentang hal itu. Nanti bisa jadi rujukan. Apakah bisa menambah bacaan doa di akhir tahiyat akhir dengan bacaan doa zikir pagi petang? Kalau yang zikir pagi petang yang isinya doa boleh, namun kalau yang cuma zikir biasa tidak. Kalau boleh tahu kenapa Ustadz masih semangat ngisi kajian walau secara online dari rumah? Untuk lebih menjaga iman, karena kalau tidak dengan ilmu kita masuki, saya juga harus belajar. Di samping dengan ngisi, saya tahu jamaah semua pada down ini, mau ngaji juga malas. Maka harus ada yang dorong lagi untuk semangat ngaji. Ya Ustadznya harus semangat juga. Saya juga kadang itu down juga. Ini kurang semangat ya, harus paksakan. Namun alhamdulillah dengan adanya pandemi seperti ini, saya bisa menyelesaikan beberapa tulisan. Dan tulisan yang saya rasakan sekarang itu lebih berisi, berbobot dibandingkan di waktu-waktu sibuk saya yang lain. Karena memang fokus banget gitu. Saya tadi pagi niat untuk menyelesaikan 3 tulisan, cuma dapat 2 tulisan namun lengkap gitu. Saya belajarnya puas. Bacanya itu puas gitu. Sampai saya belum upload, belum masukin di rumahislam.com, biasanya sudah masukin. Namun tulisnya karena lama gitu. Ketika baca satu paham gitu. Maka sibukkan diri dengan ilmu. Sibukkan diri dengan banyak baca. Kalau bisa sih punya rutinitas. Ini saya mau target apa ini ya? Ini taruhlah pandemi 2 bulan nih. Ya, saya mau target apa ini ya? Kalau saya sudah punya target, saya ingin nulis satu materi ini selesai gitu. Alhamdulillah saya sudah selesai 3 buku nih, selama pandemi ini sudah 3 buku. Walaupun ada yang cuma revisi-revisi saja. Ya, yang lain ada yang sudah cetak juga. Dan ada yang mau saya selesaikan ini, sekarang ini ada. Terus yang berikutnya. Ustaz, saya mau tanya, bila dalam kondisi sholat pada saat baca Al-Fatihah di satu ayat dikata tertentu terhenti karena batuk atau bagaimana kalau gitu, boleh dilanjutkan, yang penting tidak terlalu lama berhentinya. Ustadz, minum multivitamin apa selalu terlihat fresh dan semangat? Salah satunya selalu minum Milo ya. Tidak Bu Irma, saya minum teh gula batu. Ini minum kesukaan saya. Kalau minuman lainnya lagi bikin kopi sendiri. Ada kopi-kopi yang orang biasa kasih, saya racik cuma jadi kopi hitam, saya minum sendiri. Ada juga madu yang saya peroleh dari Ambon, ada yang kasih, ini madunya kok enak banget ini ya, rasanya khas gitu. Di samping itu ya istirahat cukup, banyak berdoa, ya zikir pagi petang terus dijaga. Ada waktu olahraga gitu. Ustadz mau tanya, kenapa anak-anak di pondok kok masih pada nyanyi aja? Gimana cara menasihatinya? Setiap orang kan, jadi ya saya lihat sendiri ya apa kenyataan ya, kalau ada yang di pondok itu belum tentu ketika di luar pulang ke rumah gitu jadi seperti Abu Bakar gitu, enggak. Kelakuan jeleknya muncul, orang tua beri pengaruh, lingkungannya beri pengaruh gitu. Kalau itu yang dimaksudkan ditanya ya. Jadi dia bisa jadi di dalam lingkungan pondok dia jadi baik, namun ketika pulang kebiasaan buruknya keluar, bisa. Karena pengaruh orang tua, lingkungan, teman-teman gitu. Luangnya waktu, banyaknya waktu longgar, nah, sebabnya macam-macam. Bagaimana sikap kita jika kita sudah berbuat baik pada kakak kita, namun beliau tidak membalas kebaikan kita? Apakah ini ada kaitannya dengan ikhlas kita? Iya, coba meluruskan niat supaya orang lain tetap berbuat baik dengan kita. Ya, tidak mesti kita niatannya untuk orang lain balas kita, enggak, buat baik saja. Mau tanya, kita sebagai makmum membaca Al-Fatihahnya apakah ketika imam membaca surat? Kalau saya memilih prinsip bacaan Al-Fatihah imam sudah jadi bacaan untuk makmum, sehingga tidak baca Al-Fatihah lagi. Ustadz, batasan bergaul dengan orang non-muslim bagaimana? Sebatas kepentingan duniawi yang dibutuhkan. Boleh.
Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum sholawat yang dibacakan syairnya sama orang kafir? Tidak benar. Bagaimana cara menebus dosa zina yang dilakukan ketika bulan Ramadan di masa lalu sementara ia tidak pernah ingat lagi sudah berapa banyak ia melakukannya. Ia wanita yang belum menikah, tidak sanggup puasa. Yang jelas dosa besar, dia melanggar kesucian lagi bulan Ramadan, tambah lagi dosanya, dan kewajibannya adalah bertobat pada Allah. Kalau kafarat di sini tidak terkena kafarat. Bagaimana jika ada harta seperti tanah yang sudah wajib karena sudah ada niat mau dijual, apakah kita zakati dengan harga beli dahulu atau harga beli sekarang? Zakati dengan harga jual sekarang. Bagaimana seharusnya sikap kita? Ini apa? Ini ada pertanyaan selanjutnya ini. Saya ikhwan, bagaimana untuk sholat di musola tempat saya bekerja, baiknya dilakukan dengan jamaah atau sendiri-sendiri? Kalau itu rawan, apalagi kalau berkumpul-kumpul banyak interaksi dengan orang itu rawan, maka saran saya sholat sendiri-sendiri saja. Punya uzur dan tidak berdosa karena meninggalkan berjamaah, tidak. Terus saya ikhwan, bagaimana jika saya sholat sendiri di rumah dengan suara saya kerasin, baik itu sholat wajib ataupun sunnah, apakah semua sholat siang boleh dikerasin? Sholat siang tidak dikeraskan suara, sholat malam saja. Ustaz, saat ini suami saya bekerja di sebuah proyek di daerah Depok. Suami pulang sepekan sekali dan karena ada wabah ini saya jadi suka was-was dan ketakutan saat suami pulang. Apakah ini masuk was-was setan? Enggak, itu was-was yang wajar. Sarankan pada suami, coba lihat video di YouTube kami di Rumaiso TV ini atau di Instagram Rumaiso.com. Nanti bisa lihat ada salah satu video untuk mereka yang masih bekerja, ada kiat-kiat di situ yang mesti dia lakukan. Nah, suruh suami lakukan itu. Saat saya ingin menikah, pengennya sih yang pinter agama. Tapi minder soalnya ilmu saya juga kurang. Dan belum semua ilmu diterapkan. Mau yang biasa saja, khawatir karena masih sering futur. Mohon nasihatnya. Sekarang perbaiki diri, berusaha untuk jadi lebih baik. Dan mudah-mudahan nanti dapat jodoh yang terbaik pula dari kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Mau bertanya, yang dimaksud dalam hadis sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelah aku melakukan Al-Quran seperti nyanyian rohbaniyah dan berdendang. Ini maksudnya melakukan Al-Quran ya. Al-Quran dilakukan boleh, maksudnya memperbagus membacanya sah-sah saja. Yang jadi masalah kalau ini jadikan dalil untuk nyanyi lagu-lagu atau sholawat-sholawat yang lain dengan nada-nada tertentu, enggak. Mohon beri tips untuk yang sudah penat menghafal ketika belajar agar refreshing, agar tidak penat kembali, tapi tidak terlalu lama dalam refreshing dengan hal yang mubah. Berarti cari refreshing namun dengan cara yang masih halal, masih dibolehkan. Dia boleh seperti itu, seperti jalan-jalan, sepedaan, ke pantai, ya, sesuatu yang wajar. Dari Ikhwan Nurs, bagaimana hukum berjualan sebuah produk kita peroleh dari tangan pertama dan setiap pembelian produk tersebut memiliki poin. Apabila sudah sampai pada poin tertentu kita akan diberi diskon. Saya rasa tidak masalah. Yang penting tidak ada syarat-syarat awal untuk memiliki produk tersebut. Kemudian ada uang pendaftaran di awal. Nah itu yang biasanya jadi masalah. Apakah orang yang telah berbuat dosa besar rizkinya akan dihambat dan dosanya tidak diampuni sebelum bertobat? Yang jelas tobat, dan salah satu dampak dari dosa adalah ya rizkinya jadi sulit. Anak-anak tertua dari 2 bersaudara. Saat di rumah sekarang ini kami berkeluarga kumpul, namun semua serasa jauh karena HP. Bagaimana saya menyikapi ini sebaiknya? Ya karena tidak ada kegiatan lagi. Ya jenengan sibukkan diri dengan hal yang manfaat. Gali ilmu lewat online. Sarankan pada keluarga juga demikian. Kalau tidak ya semampunya saja untuk dakwahi mereka. Bagaimana hukum hadroh? Ya saya sudah jelaskan ini di tulisan saya tentang lagu Aisyah itu. Alat musik haram untuk dimainkan dan haram untuk didengarkan. Tentang hadis yang mengatakan bahwa jika kita mengucap insya Allah saat sumpah, maka kita tidak dikenai kafarat jika suatu saat tidak mampu memenuhi sumpah tersebut.
Belum tentu ya, ini tergantung isinya ya. Kalau kalimat insya Allah diikuti sumpah. Coba saya pelajari lagi. Apakah benar hadis tentang membaca Al-Kahfi di malam Jumat? Ada yang melemahkan hadisnya, yang benar membaca Al-Kahfi kapan saja. Ya sebagian melemahkan, namun yang benar hadisnya itu sahih, silakan diamalkan. Ustadz rutin kayak gini kajiannya biar bisa anak nanya-nanya. Iya ini rutin setiap jam 8 malam ya, saya kasih 30 menit saja. Ini walaupun sudah lebih dari 30 menit nih, harusnya sudah selesai. Terus maaf ini saya lompat coba. Kalau ada orang non muslim meninggal, apakah boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Secara makna masih boleh. Karena kalimat itu artinya untuk setiap orang itu, bukan pada muslim saja. Saat saya baca buku Pedoman Sholat karya Profesor Hasri As-Siddiqi. Dalam buku itu sholat Jumat tidak bisa digantikan dengan sholat zuhur. Jadi tetap sholat sendiri di rumah 2 rakaat. Apakah benar? Tidak benar. Yang benar sholat Jumat masih bisa diganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Saat bolehkah kita memaki diri sendiri akibat gagal meraih sesuatu keinginan? Tidak boleh. Ya pasrah pada takdir, ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Allah sudah takdirkan, itulah yang Allah kehendaki. Saya bagaimana cara mengatasi rasa bosan ketika belajar? Saya sering merasa gitu Ustadz. Yang jelas rasa bosan ada waktu untuk istirahat, ada pikiran mesti kita istirahatkan gitu, itu yang mesti dilakukan. Bagaimana bila pernah batal puasa Ramadan tapi sudah lama pada zaman jahiliyah dan lupa berapa puasa yang dibatalkan? Apakah ada cara menebusnya? Kalau ini membatalkannya dengan sengaja, tobat, berarti tidak ada qada. Kewajibannya tobat, menyesali dan perbanyak puasa sunnah. Ustaz, apakah jam sostek itu riba? Asuransi itu ya. Maka asuransi itu ada ribanya, ada zalimnya, ada gharornya. Kemudian apakah semua kitab harus dikaji atau apa ada yang harus ada dibaca sendiri, atau adakah jadi ustadz harus kuliah? Tidak. Tidak harus kuliah juga, namun lebih serius kalau mau kuliah, itu lebih bagus. Ustadz, saya dulu tobat dari maksiat yang saya lakukan dan bisa bertahan setahun, tapi saya maksiat lagi selama 3 tahun belakangan ini, tolong beri tips. Ilmunya berarti kurang, lalai, kemudian mungkin juga didukung lingkungan yang kurang semangat. Ya saran saya kembali lagi tobat pada Allah, ingat umur kita terbatas dan kita butuh amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ada yang tanya gimana cara belajar sekarang ini, kan banyak kajian online. Kita mau ngikut yang mana? Ya jelas yang manfaat untuk antum, yang antum butuhkan. Tidak mesti ngikut semua kajian. Ya. Tidak mesti nanti saya ikut ini habis ini jam ini lagi jam ini. Enggak, yang antum butuhkan saja. Yang antum melihat di sini, kalau saran saya sih yang temanya itu berturut-turut gitu. Itu antum ikut. Itu lebih bagus daripada tematik ini yang masalah galau, ini masalah jomblo, masalah ini kurang masuk gitu. Saya usahakan di kajian online juga temanya itu tematik, apalagi yang saya bahas siang hari dengan anak-anak itu. Tematik tapi berurutan, itu kisah-kisah Nabi yang saya ambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi mudah-mudahan manfaat. Ini sudah lebih dari 30 menit. Ya, insya Allah besok ketemu lagi. Bagi yang belum sempat saya jawab, ya silahkan nanti tanyakan besok lagi. Kalau tanya lebih awal, insya Allah saya jawab lebih awal. Ya demikian, mudah-mudahan bawa manfaat. Kita ketemu lagi esok hari. Semoga kita terus dikaruniai kesehatan, panjang umur, dan Allah memberikan kita terus kebaikan di rumah, stay dengan hal yang penuh manfaat dan penuh berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.